Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya lagi ada di apa jenenge? Kopi Suwargi. Suwargi Cafe. Dan ini sudah pakai jaket. Wah, cantiknya nambah. Kalau alhamdulillah Mas. Kenapa sih senang terjun ke politik? Kenapa senang? Kayaknya mungkin udah jalannya aja ya. Oh. Jalannya sebetulnya saya itu nggak kepikiran juga untuk terjun di politik. Tetapi ketika ada yang mengajak dan melihat nilai-nilainya untuk terjun di politik, perempuan itu sekarang sedang dibutuhkan. Perempuan lagi dibutuhkan nih, ada threshold 30% di partai gitu. Dan di Indonesia sendiri perempuan itu susah untuk diajak terjun ke partai gitu kan. Ada nilai-nilai yang ingin saya ingin saya sumbangsikan ke negara ini. Ya sudah, saya terjun gitu. Nanti apa yang ingin dilakukan kalau seandainya jadi? Yang ingin dilakukan kalau sudah jadi pastinya kan mengaspirasi program-program dari partai saya sendiri, ya kan gitu. Program-programnya itu yang jelas sekarang kan ada nih kuliah gratis kalau menang. Aku tak kuliah paham nih. Iya. Aku kuliah mana ya? Aku kuliah lagi ya. Oh, Prof Eko dokternya 4 kok. Prof Eko itu sudah profesor, sekolah dokter lagi. Sekolah dokter lagi? Iya. Kalau ditanya, kenapa Prof kok sekolah lagi? Pengen pinter, Bang. Luar biasa kan jawabannya. Iya, sambil juga sumbangsi lagi kan, setelah belajar sumbangsi lagi. Iya, karena kalau sudah profesornya ngapain ambil dokter lagi? Iya, ada ilmu lagi yang lain kan, pengen tahu juga, ya kan, begitu. Nah, kuliah gratis. Terus apa lagi, Bu? Kuliah gratis, lalu ada daging dan telur gratis buat ibu hamil, begitu. Sebetulnya itu juga fokus saya, kenapa saya terjun di politik itu, saya ingin fokus tuh kepada perempuan dan anak ya, gitu. Terutama saya fokus itu dan penting ya, perempuan dan anak ini catatan besar nih. Oh iya, penting banget. Perempuan itu luar biasa sekali ya, yang tadi ya, selain harus harus mandiri, harus mengurus keluarga, karena apa, dia menciptakan anak-anaknya menjadi anak-anak bangsa yang harus pintar, begitu. Besok penerus bangsa. Iya, penerus bangsa, begitu. Harus cerdas. Harus cerdas, dari ibu-ibu yang cerdas juga, begitu. Dan itu yang menjadi fokus saya untuk terjun di politik ini, begitu. Dan juga satu sisi saya suka sedih dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak itu saya juga agak ya itu yang membuat saya bismillah saya pengen maju di politik gitu, atas izin dan ridho suami saya tentunya. Awal kan saya izin dulu gitu. Izinkannya mutlak ya? Iya dong, kalau nggak diizinin saya nggak bisa nih jalan. Luar biasa. Kalau diizinin nggak jalan saya. Gitu. Wanita dan anak-anak ini menjadi headline, menjadi garis besar. Iya. Menurut Ibu apa sekarang ini yang masih perlu ditingkatkan? Iya. Perhatiannya. Iya. Kalau untuk ibu itu kan kalau untuk ibu-ibu muda ya terutama itu edukasi terhadap mereka mengenai gizi terhadap dirinya sendiri dan ketika dia semasa dia hamil, yaitu gunanya untuk kecerdasan anaknya itu sendiri. Sedangkan untuk anak-anaknya yang dipikirkan adalah saya mengenai tentunya nggak hanya kesehatan gizi dan juga pendidikannya tentunya. Pendidikan itu penting banget kalau menurut saya gitu, itu penting banget. Karena dengan pendidikan itulah mereka bisa mandiri nanti ke depannya, bisa menciptakan ekonomi untuk dirinya sendiri dan keluarga. Ibu mau maju DPR apa ini? Saya DPR RI. Oh. Iya, Dapil 5 Jateng. Dapil 5 Jateng. Iya. Mana aja areanya? Maaf, maksudnya areanya. Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali. Ya. Oh, Boyolali juga. Boyolali juga. Semua Boyolali. Iya. Ada wilayah Boyolali. Saya kan Boyolali. Oh, Boyolali ya. Dia enggak dia. Dia enggak ya. Tapi muridnya, tapi mahasiswanya mungkin. Dia tuh sayangnya itu loh, saya nggak bisa sama dia itu loh, masalahnya itu loh. Iya, soalnya nggak masuk ya. Saya nyumput dia, tapi dia nggak masuk itu loh. Nggak masuk wilayahnya Mas ya. Apa gitu. Saya pindah dulu?
Enggak, saudara ada nggak saudara? Iya. Tony. Oh iya. Saudara atau mahasiswa? Bu, Iya. apa yang bisa membuat ibu nanti akan bisa melenggang ke Senayan kira-kira? Pemenangan ya? Pemenangan. Tentunya saya ini sekarang banyak keliling kan di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, Solo, Sukoharjo, Klaten, Sudah ke Boyolali. Iya, kok juga. nggak ngomong sama saya? Saya baru tahu. Oh. Kalau masnya orang Boyolali. Oh, tapi sudah ke Boyolali? Sudah. Kemana Boyolalinya? Saya sampai ke Cepogo tuh sampai ke atas sudah. Saya Simo. Ya saya juga ke Simo juga. Saya udah ke Simo. Lewat. Iya. Saya lewat ke Simo. Saya udah kelilingin. Sih gitu. nggak ngomong sih. Banyak ya. Selain saya keliling itu kan saya harus mensosialisasikan program-program ya. Program-program yang kalau bila mana saya menang atau program dari partai itu seperti apa begitu. Itu cara-caranya seperti itu. Pakai uang nggak nih? Nah itu ya. Uangnya kasihkan saya. Uang. Jadi politik mana nggak kena ke aku? Uang dibutuhkan buat ongkos. Oh, kan butuh makan juga. Iya. Maksudnya nggak pakai bensin? Iya, buat pasang spanduk, pasang baliho. Tetapi ya itu yang pragmatis money politik itu kalau bisa sih masyarakat kan sudah mulai pintar ya. Ya ambil aja uangnya tapi milih dengan hati. Pilih dengan hati. Aku seneng ini ya. Dan itu kenapa saya pengen banget menggencarkan bismillah ya Gelora itu menang supaya nanti kuliah gratis. Jadi anak-anak generasi ada satu generasi itu terpotong bahwa nanti bangsa Indonesia tuh udah pinter-pinter banyak yang sekolah. Jadi yang mengenai money politik udah tidak terjadi kan kalau di perkotaan kan udah tidak ada seperti itu kan. Gitu. Gimana bisa bersinergi dengan Pak Fahmi? Bersinergi dengan Pak Fahmi. Ya kita biasanya bagi ini ya schedule waktu, misalnya ada program daerah saya misalnya Klaten, saya sharing ke Mas Fahmi ini bisa join sama saya gitu, atau juga sebaliknya Mas Fahmi ada komunitas di mana yang bisa saya join bareng sama dia untuk bersosialisasi mengenai program gitu. Paling begitu bersama-samanya. Sama kita buat kayak APK bersama. APK? Gitu. Iya, alat peraga kampanyenya bersama-sama, jadi bisa memperkenalkan saya dan Mas Fahmi gitu bahwa kita memang melenggang ke parlemen tuh bersama, saya di DPR RI, beliau di provinsi. Begitu. Paling begitu, bagi-bagi waktunya ya Mas Fahmi ya kan? Atau kita secara online juga, kadang saya juga men-share informasi Mas Fahmi, beliau provinsi, atau kalau saya juga jalan keliling tuh saya selalu memperkenalkan ya tim Partai Gelora, provinsi mana, kota mana, begitu. Apa yang dimanfaatkan untuk memperkenalkan Ibu kepada publik? Yang dimanfaatkan saya ke publik, ya biasanya saya ingin tahu juga dari publik itu, dari masyarakat apa yang terjadi, yang dibutuhkan di tempat mereka masing-masing gitu. Kayak kemarin saya lihat banyak keluhan-keluhan di masyarakat, kayak misalnya petani itu pupuk itu langka, mereka misalnya mampu mau beli gitu, nggak apa-apa ada harganya, tetapi masalahnya kita nggak bisa beli karena pupuknya langka begitu. Itu yang perlu kita dengarkan keluhan dari masyarakat yang kita temuin begitu. Apalagi Bu, selain pupuk mungkin yang ditemui ketika Ibu jalan-jalan? Ya ada beberapa hal ya, misalnya kayak di kemarin jalan ke daerah Boyolali kan, misalnya kalau daerah kering, misalnya kalau lagi musim kering kan kesusahan air, sebetulnya bisa dibuat. Itu daerah utara sana. Iya, itu bisa dibuat, ada beberapa masukan kayak misalnya memberikan membuat paralon pipa air tuh dari pegunungan gitu, konsep itu. Tapi beberapa konsep itu yang harus kita memang kaji ulang apakah itu efektif dan bisa berlangsung lama ya. Misalnya kita pasang pipa sejauh itu, apakah nantinya ada yang mencuri, ada mengkat pipa itu kan yang harus yang kita pikirkan lebih lanjut begitu loh. Begitu. Bidang pendidikan masuk ya.
Pendidikan sejauh ini mereka kan di masyarakat, kalau saya cerita mengenai Gelora menang kuliah gratis, masalah pendidikan mereka nggak jadi concern karena sampai saat ini kan sampai SMA gratis tuh, ya kan? Nah, ketika saya katakan kuliah sampai kuliah itu gratis nantinya, ya mereka semangat. Tapi mereka tidak ada keluhan untuk sampai pendidikan sampai SMA itu nggak ada isu lah buat mereka. Gitu. Pilpres apa ya. Pendapatnya kan berkoalisi dengan nomor 2 Pak Prabowo dan Mas Gibran. Apa pendapatnya dengan dua sosok ini? Ya, Pak Prabowo itu tegas, lalu kalau Mas Gibran itu kreatif, anak milenial. Gitu. Itu sosok itu kedua. Kalau pas jalan-jalan nemui juga ide-ide pendapat dari rakyat tentang Mas Gibran dan Pak Prabowo. Ya, kalau ketemu masyarakat itu kan berwarna ya, gitu. Ada yang nomor 1, 2, 3. Ya saya menghargai dengan perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat. Jangan menjadi permusuhan di antara perbedaan-perbedaan itu, begitu. Jadi ya kalau ada masukan yang kita terima. Kalau ada perbedaan ya udah, kita nggak usah berantem. Itu aja sih saya. Apa pendapatnya tentang sosok Prabowo dan Gibran di masyarakat? Ya, kalau di masyarakat itu kalau saya temuin sih rata-rata pada suka ya. Kayak misalnya di Solo sendiri banyak yang bilang mengacungi jempol dengan kinerjanya Mas Gibran, gitu. Kalau Pak Prabowo juga mereka pada seneng ya dengan Pak Prabowo gitu, ketika saya jalan di di Dapil 5 ini sebagai masyarakat, begitu. Sarannya Ben kalau orang bisa milih ibu? Caranya? Atau biar orang bisa milih ibu apa? Ya, pokoknya kalau mau milih saya itu jangan lupa tanggal 14 Februari itu buka surat suara, cari partainya nomor 7. Nomor 7. Coblos nomor 1. Ya kalau enggak ya nomor 1 ya? Iya. Kalau enggak ya udah. Kok bisa nomor 1? Ya dikasihnya nomor 1. Oke. Begitu. Jadi terus? Coblos, kalau misalnya lali nomor saya ini ya coblos partainya aja nomor 7. Ojo lali ya. Nek coblos partai nomor 7 otomatis itu masuk? Iya, insya Allah. Ya pokoknya itu kan harus diperhitungkan kan semuanya. Ini kan tinggal, ini sudah Januari. Menghitung hari, ya. Menghitung hari aja. Masih mau ke Solo lagi nggak? Ada agenda lagi? Oh iya setelah dong. ini? Iya dong, harus. Kapan? Ya. Mungkin 10 hari, semingguan lagi saya kesini lagi. Ini saya balik karena anak saya sakit. Mana area yang masih mau dikunjungi? Seluruhnya saya kunjungin juga. Maksudnya yang belum gitu loh? Yang mau dikunjungi yang belum? Biasanya yang sudah parsial, pun juga nggak apa-apa. Parsial? Iya, parsial. Yang sudah pun nggak apa-apa, karena kita kan harus ketemu tim yang sudah di situ pergerakannya bagaimana. Begitu. Timnya sudah banyak ya di sini? Banyak nggak banyak, tergantung ya. Mungkin ya kinerjanya bagaimana, nanti kita lihat kan, mereview itu semua nanti. Ibu memanfaatkan media sosial juga untuk biar orang tahu sosok ini? Iya, memanfaatkan seluruhnya, media sosial, offline kita manfaatkan gitu. IG juga. Taruh dong sini Jang. Apa? IG-nya? IG saya Kumalasari Kartini. Kumalasari Kartini. Iya. Apalagi? Udah itu aja. TikTok saya belum buka TikTok saya. IG aja? IG aja. IG aja. Ya luar biasa. Ya. Terakhir harapannya apa Bu? Harapan saya semoga sih Partai Gelora Indonesia menang di 2024, termasuk saya, sehingga saya bisa memberikan kontribusi untuk negara Indonesia, terutama yang tadi kuliah gratis dan memberikan support untuk ibu hamil, yang mana nantinya bagus untuk anak bangsa Indonesia itu sendiri. Gitu. Besok kalau udah melenggang ingat saya ya Bu ya? Oh iya dong. Harus tetap ingat dengan konstituen di Dapil 5. Teman-teman terima kasih. Ya. Semoga bermanfaat dan kita kuat lagi nanti mungkin suatu saat visi dan misinya isinya dalam benaknya beliau.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.